Periode yang kedua itu yang disebut sebagai namanya negara kota dan juga Halo anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar kembali dengan saya, Ibu Ella. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Halo semuanya, sudah siap ya untuk pembelajaran sejarah hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap patuhi semua protokol kesehatan. bersama saya Bu Ella. Hari ini kita akan membahas tentang peradaban Mesopotamia. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, ternyata peradaban Mesopotamia itu dikuasai oleh berbagai bangsa. Nah, kita akan mulai dari penguasa di peradaban Mesopotamia, mulai dari bangsa yang pertama yaitu bangsa Sumeria. Nah, Sumeria ini ternyata sudah tinggal di wilayah Mesopotamia itu sejak 5300 sebelum Masehi sampai dengan 2300 sebelum Masehi. Jadi mereka sudah tinggal di sini dalam periode yang sangat lama. Kalau kalian melihat peta berikut ini, kalian bisa lihat bahwa wilayah yang berwarna oranye itu adalah wilayah dari peradaban bangsa Sumeria, dan bangsa Sumeria itu adalah penduduk asli dari peradaban Mesopotamia. Nah, kalau kita lihat dari sejarah bangsa Sumeria di Mesopotamia, itu bisa dibagi dalam beberapa periode, yaitu kita mulai dari periode Ubaid. Periode Ubaid itu adalah periode praaksara, di mana pada saat ini bangsa Sumeria itu sudah tinggal di wilayah Mesopotamia dan mengembangkan budaya Samara. Seperti apa sih budaya Samara? Budaya Samara itu ada beberapa ciri. Ciri yang pertama yaitu pemukimannya dalam kelompok besar. 2. Rumah terbuat dari bata. 3. Mengetahui cara pembuatan kanal. 4. Memiliki keahlian dalam menyamak kulit. 5. Membuat tembikar berwarna-warni. Yang keenam, memiliki keahlian membuat sabit. Dan ketujuh, membuat roda dari tanah liat. Nah, itu semuanya mereka kembangkan pada periode pertama, yaitu periode Ubaid. Periode yang kedua itu adalah periode Uruk. Pada periode Uruk ini mereka mengembangkan kebudayaan mereka menjadi lebih baik lagi, yaitu mereka membuat tulisan yang disebut sebagai huruf paku. Kalian bisa lihat ini adalah gambar dari huruf. Pada periode Uruk ini juga mereka sudah memunculkan yang namanya negara kota dan juga organisasi pemerintahan. Jadi sepertinya kondisi masyarakatnya semakin kompleks sehingga mereka butuh sistem pemerintahan yang jelas. Nah, masyarakat juga telah mengenal penggunaan cap silinder. Huruf paku kemudian dikembangkan menjadi bentuk piktograf. Nah, piktograf inilah nanti yang dikembangkan lagi oleh peradaban Mesir. Periode yang ketiga adalah periode Damdut Nazar. Pada periode Damdut Nazar ini mereka mulai membuat tembikar dengan berglasir monokrom dan polikrom. Jadi polanya itu sudah bervariasi. Ada pola dalam bentuk burung, ikan, kambing, kalajengking, dan ular. Mereka mulai menggambarkan hewan-hewan yang ada di sekitar mereka ke dalam seni hias yang mereka gunakan. Pada periode Damdut Nazar ini juga muncul kota-kota besar di wilayah bangsa Sumeria, seperti kota Ur, Uruk, Ladas, Nippur, Girsu, dan juga Eridu. Kenapa ya pada periode Damdut Nazar ini muncul kota-kota besar di Mesopotamia? Ternyata kota-kota ini muncul karena kemajuan mereka dalam membangun saluran irigasi. Ketika saluran irigasi semakin banyak, maka mereka mulai bisa mengendalikan air. Nah, hal itu menyebabkan hasil pertanian mereka menjadi meningkat. Ketika hasil pertanian sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sebagian hasil pertanian itu mereka perdagangkan. Nah, perdagangan di kota Mesopotamia semakin pesat. Akhirnya muncullah kota-kota. Nah, ada juga nih ciri dari periode Damdut Nazar, yaitu munculnya pemimpin setiap kota yang disebut sebagai MC. Apakah yang dimaksud dengan MC dan bagaimana cara memilih seorang MC? MC adalah pemerintah semi raja. Berbeda dengan raja yang biasanya sistem pemerintahannya dengan cara turun-temurun, MC itu menggunakan sistem pemilihan. Tapi nanti pada proses berjalannya waktu, sistem pemilihan ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga akhirnya mereka menggunakan sistem kerajaan dan di mana pewarisan kekuasaan itu secara turun-temurun.
Kenapa ya bangsa Sumeria bisa mengalami keruntuhan? Pada peradaban Sumeria itu mengalami keruntuhan karena adanya penaklukan politik oleh bangsa Akkadia. Dengan adanya serangan dari bangsa Akkadia, itu menyebabkan kota-kota di bawah kekuasaan Sumeria itu saling berperang. Dan karena perang ini, itu menyebabkan pertahanan mereka menjadi lemah. Akhirnya tahun 2350 sebelum Masehi, di bawah pimpinan Raja Sargon, yang itu adalah pemimpin dari bangsa Akkadia, mereka berhasil menaklukkan Sumeria. Walaupun sebenarnya penaklukan ini hanya penaklukan secara politik. Jadi sebenarnya bangsa Sumeria tidak diusir dari wilayah itu. Mereka diizinkan tetap tinggal di sana, tapi mereka harus mengakui kekuasaan dari Raja Sargon. Nah, ada juga nih faktor geografis yang mempengaruhi kenapa ya bangsa Sumeria tidak bisa bertahan dari serangan bangsa Akkadia. Ternyata kalau dikaji secara geografis, wilayah peradaban Mesopotamia itu berada di wilayah yang terbuka. Tidak ada benteng alam seperti gunung yang akan melindungi wilayah ini. Karena mereka wilayahnya cukup terbuka, mereka mudah sekali untuk diserang oleh bangsa yang lain. Ada nggak sih upaya mereka untuk membangun pertahanan? Ternyata sudah ada upaya untuk membangun pertahanan, yaitu mereka mendirikan benteng-benteng di mana di bagian luar benteng itu mereka beri parit yang dialiri dengan air. Namun tetap saja benteng ini tidak dapat mencegah invasi berbagai bangsa asing yang berusaha masuk ke wilayah Mesopotamia yang subur. Nanti wilayah Mesopotamia ini selain dikuasai oleh bangsa Sumeria, dia akan dikuasai oleh Akkadia, Guti, Elam, Amori, Asyur, Kaldea, Persia, sampai dengan Masedonia. Nah, itu tadi penjelasan tentang kekuasaan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Silakan kerjakan modul kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya ya. Terima kasih. Itu dia pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Semoga kalian bisa menangkap nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya. Dan sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Periode yang kedua itu yang disebut sebagai namanya negara kota dan juga periode yang kedua itu yang disebut sebagai namanya negara kota dan juga